Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok M yang beranggotakan Agnes Dian, Chelsea Pangastuti, dan Joseph Fernando dalam tugas proyek statistik parametrik akan menjelaskan bagaimana korelasi antara kesehatan mahasiswa selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian pada bagian latar belakang, poin pertama mengenai pendidikan. Jadi pendidikan suatu pembudayaan, buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu antaranya kodrat alam dan juga zaman atau masyarakat. Jadi dunia pendidikan itu suatu faktor penting dalam upaya pembangunan negara, atau bisa disebut tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang juga ada tujuan pendidikan nasionalnya untuk mengembangkan suatu potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian poin yang kedua mengenai pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu sendiri suatu pandemi global atau krisis kesehatan yang terjadi di seluruh dunia, yang mana berbagai sektor terdampak dengan adanya pandemi ini, juga termasuk di sektor pendidikan. Jadi dampak dari pandemi ini suatu kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan yang akhirnya membuat pemerintah dan juga lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Jadi, untuk mengurangi suatu penyebaran virus corona tersebut, para pemerintah maupun para masyarakat mengupayakan untuk meminta semua peserta didik maupun mahasiswa melakukan pembelajaran dari rumah atau secara daring online. Dengan adanya pembatasan interaksi atau social distancing, Kementerian Pendidikan Indonesia juga mengeluarkan kebijakan, yaitu meliburkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Salah satunya dilakukan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sejak adanya edaran dari pihak rektorat, kegiatan kampus di Universitas Atmajaya Yogyakarta dinonaktifkan dan meminta para dosen untuk menggelar perkuliahan secara online. Materi perkuliahan yang diajarkan tetap sama, semua sesuai dengan rancangan pembelajaran semester para pengajar. Pembelajaran dari rumah mungkin dirasakan berat bagi para pengajar seperti dosen ataupun mahasiswa, bahkan orang tua. Pembelajaran sistem daring terkadang muncul berbagai masalah dan juga menimbulkan tekanan secara fisik dan mental bagi mahasiswa, dosen, hingga orang tua. Dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda sekarang ini, kerap kali beberapa metode yang harus dilakukan oleh dosen agar mata kuliah yang belum selesai disampaikan oleh dosen dapat diselesaikan, yaitu dengan cara dosen mengganti dengan memberikan tugas kepada para mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliahnya. Hal tersebut bisa saja menjadi keluhan para mahasiswa karena merasa bahwa tugas yang diberikan oleh dosen terlalu banyak. Dengan adanya tugas-tugas tersebut yang diberikan oleh dosen dapat memicu stres dan mempengaruhi motivasi belajar bagi para mahasiswa. Mungkin bisa saja dapat mengganggu kesehatan, karena waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat menjadi berkurang atau tidak cukup. Motivasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kesehatan mahasiswa. Kesehatan mahasiswa meliputi kesehatan jasmani dan rohani, yang mana kesehatan jasmani meliputi kesehatan fisik dan kesehatan rohani meliputi kesehatan dalam pikiran. Kesehatan yang baik akan membantu dalam memotivasi belajar.
Seorang yang dalam kondisi kesehatan yang baik akan mampu mengekspresikan potensi motivasi belajar secara optimal. Dalam situasi pandemi COVID-19, kesehatan seseorang sangatlah diperhatikan karena dapat menyebabkan orang tersebut tidak termotivasi untuk belajar. Pada dasarnya, kesehatan yang terganggu akan berpengaruh juga terhadap motivasi belajar. Berdasarkan latar belakang masalah ini, kami kelompok ingin mengetahui apakah kesehatan mahasiswa selama pandemi COVID-19 dapat berkorelasi terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah dari kelompok kami yaitu apakah kesehatan selama pandemi COVID-19 berkorelasi dengan motivasi belajar mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya hubungan kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan motivasi belajar. Uji korelasi Pearson. Yang pertama, uji korelasi Pearson yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Yang kedua, yaitu adanya jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Dasar-dasar pengambilan keputusannya yang pertama yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Next. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data, analisis korelasi kesehatan selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk mengetahui korelasi antara kesehatan selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, digunakan korelasi dengan bantuan SPSS 24. Hasil perhitungannya diperoleh pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan statistika menggunakan SPSS 24, pada tabel ini, nilai korelasi Pearson-nya adalah 0,589 dan nilai signifikansinya adalah 0,000. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa kedua variabel ini, yaitu variabel kesehatan mahasiswa dan variabel motivasi belajar, memiliki hubungan atau berkorelasi. Hal ini berarti ada korelasi antara kesehatan mahasiswa selama pandemi COVID-19 dengan motivasi belajar mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Korelasi Pearson pada tabel ini bernilai positif. Berarti variabel kesehatan mahasiswa dengan variabel motivasi belajar, yang artinya apabila variabel kesehatan mahasiswa naik atau turun, maka variabel motivasi belajar juga naik atau turun. Kemudian juga mengenai pedoman derajat nilai dengan adanya interval nilai atau kekuatan hubungan. Kemudian yang pertama, interval nilai terdapat 0,00 sampai 0,20, kekuatan hubungannya tidak ada korelasi. Yang kedua, interval nilainya terdapat 0,21 sampai dengan 0,40, kekuatan hubungannya korelasi lemah. Yang ketiga, interval nilainya terdapat 0,41 sampai dengan 0,60, kekuatan hubungannya korelasi sedang. Yang keempat, interval nilainya 0,61 sampai dengan 0,80, kekuatan hubungannya korelasi kuat. Dan kemudian yang kelima, interval nilainya terdapat 0,81 sampai dengan 1,00,
kekuatan hubungannya korelasi sempurna. Sehingga berdasarkan interval nilai korelasi Pearson pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara kesehatan mahasiswa dapat dikatakan juga korelasi antara kesehatan mahasiswa selama pandemi COVID-19 dengan motivasi belajar. Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya sedang dan bentuk hubungannya positif karena nilai korelasi Pearson terdapat 0,589, yaitu berada pada interval 0,41 sampai dengan 0,60. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian data, diketahui bahwa adanya korelasi antara kesehatan mahasiswa selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.